Go! Command confirmed. Goodbye, ma'am. It's been a pleasure to serve you. Line! Gue yakin beberapa dari kalian udah nonton The Creator, film movie besutan Gareth Edwards, di mana film ini punya vibe Jepangan yang begitu kental. Udah dikonfirmasi sendiri oleh Gareth Edwards kalau emang dengan sengaja dia masukin beberapa referensi dari Akira, movie anime tahun 88 yang didirect sama Katsuhiro Otomo. Makanya kalian bisa lihat kesamaan penggunaan psychic power baik oleh Alpi dalam The Creator maupun The Number dalam Akira. Meskipun secara terbuka si Gerard nyebutin Akira sebagai inspirasi, kalau kalian teliti dalam nonton tuh movie, kalian bakalan banyak notice bagian-bagian yang punya kesamaan sama anime sci-fi lain. Misal dari segi social construction yang beneran mirip sama Pluto, karya dari Naoki Urasawa, di mana keduanya ngangkat problem yang sama, yaitu human right untuk AI. Yang beda adalah The Creator kemungkinan merupakan post-Pluto atau era setelah Pluto, di mana mereka mulai menyadari jika human right untuk AI akan menghasilkan katastrofi. Kalian juga bisa melihat desain robot yang lumayan mirip misal, lalu Amerika yang sama-sama dimention sebagai common enemy. Di dalam Pluto, Amerika merupakan pihak yang memulai perang dan melakukan pembantaian terhadap robot. Dan di dalam The Creator, Amerika juga membantai robot, lalu berkembang lebih radikal dengan memban AI. Selain itu, keduanya juga memiliki kesepakatan pendapat terkait dengan intelligent explosion, di mana keduanya baik Naoki Urasawa maupun Gareth Edwards sama-sama memilih mimpi sebagai tipping point mulai setaranya manusia dengan robot dari segi eksistensial. ロボットも夢を見るのか。 Di mana ini jadi bukti kalau dari segi core, pemahaman mereka tentang teknohumanisme lumayan banyak kesamaan. Meskipun sebenarnya terdapat ide lain yang lebih menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut, misal di dalam karyanya Daisato Ego Proxy yang memakai spiritualitas sebagai tipping point, mulai samanya robot dengan manusia. Untuk latarnya, gua ngerasain kesamaan dengan movie 2015-nya Psycho Pass, di mana Gerard dan Gen Urobuchi sama-sama menunjuk Asia Tenggara sebagai latar tempat terjadinya konflik, yaitu Southeast Asia Union untuk Psycho Pass dan New Asia untuk The Creator. Sepertinya keduanya sepakat kalau Southeast Asia merupakan region yang layak menjadi counter hegemoni dari hegemoni negara-negara yang mendominasi dunia, yaitu Psycho Pass dengan Jepang dan Sibilla sistemnya, lalu The Creator dengan USA-nya di tahun 2070. Meskipun kita lihat ada perbedaan yang mencolok dalam penulis memposisikan tempatnya, seperti Gen Urobuchi yang nampaknya lebih konservatif, memilih set humanisme dibanding dengan AI, di mana Gerard malah memilih sebaliknya. Di luar itu, keduanya sama-sama menunjukkan gambaran post AI yang sama, seperti pemilihan tempat Himalaya dan Bangkok yang syarat akan unsur komunitas yang masih tradisional, culture yang masih dapat dilihat, dan religius aspek yang beneran kental. Jadi sebuah kontras dengan penggunaan teknologi masa depan yang udah maju. Seakan mereka berdua setuju dengan penggambaran post AI yang lebih hijau, keluar dari gambaran mainstream post AI yang terkesan lebih distopis, seperti dalam Ergo Proxy atau Blade Runner. Untuk bahaya yang mengancam karakter, kalian bisa lihat adanya USS Nomad di dalam The Creator, sebuah spaceship yang dapat menembakkan misil raksasa, menjadi sebuah gambaran dari Damocles Sword yang mengancam para AI di dalam The Creator. Di mana konsep teror yang sama juga bisa kalian lihat bertebaran di dalam anime, seperti Skyfortress Damocles di dalam Code Geass, Laputa dari Castle in the Sky garapannya Ghibli, juga Sword of Damocles dalam K Project. Untuk bagian endingnya, The Creator buat gue inget sama the real ending dari Sword Art Online karangannya Kawahara Reiki, yaitu adegan penutup dengan kisu romantis, sebuah ciuman perpisahan sembari diperlihatkan pemandangan runtuhnya kastil yang melayang di atas awan. Gue nggak bisa bilang kalau Gareth Edwards ngambil referensi dari semua judul anime yang gue sebut, meskipun kalau dilihat secara baik-baik bakalan kelihatan kesamaan di dalamnya. Misal bagian endingnya yang menurut gue lumayan jelas. Tapi secara pribadi gue mau bilang kalau sci-fi genre terutama post AI punya ruang lingkup yang lumayan sempit, karenanya kalian bisa lihat banyak kesamaan. Seperti The Matrix yang memang sengaja dibuat oleh The Wachowskis untuk menyamai Ghost in the Shell. Lalu kesamaan Ghost in the Shell dengan Blade Runner,
karena sama-sama ngambil referensi dari Do Android Dream of Electric Sheep karangannya Philip K, di mana bisa kalian lihat sedikit juga bagian itu di dalam Psycho Pass. アンドロイドは電気羊の夢を見るか。 Sekian dari gua, see you next time. ではまた次回。